terkait pernikahan seorang muridnya nih di Jogja. Kalau bilang ini dadakan enggak, sudah kita rencanakan dari sebelum Lebaran. Tepatnya sebelum puasa sebenarnya kita sudah. Jadi pas terakhir saya podcast tentang take down LGBT itu sudah kita bicarakan. Karena memang sudah ada rencana sebelum itu. Kemudian mengerucut pas saya di Mekah, Sabrina WA saya untuk bisa membantu pelaksanaan di hari H, terutama terkait dengan dokumen Dedi yang mualaf, karena dulu belum sempat kita urus kan. Akhirnya kita urus supaya di buku nikahnya dia sudah tercatat sebagai muslim. Terus ya akhirnya berlanjut sampai kemudian hari H. Memang dari awal Mas Dedi mengendaki ya nggak usah ribut-ribut lah, yang penting kita nikah. Kira-kira begitu kronologinya. Gus, kencang dikit boleh Gus suaranya Gus. Sebenarnya bukan tertutup, memang dari awal dia bilang nanti kalau ketemu media Gus bantu aja ya. Karena memang dia pengen khusyuk, bahkan sampai jangankan media luar, medsos dia sendiri kan di nonaktifkan selama seminggu karena mau fokus di acara kemarin. Makanya bukan apa, kemarin ketika akad nikah itu yang hadir cuma sekitar 20-an orang, keluarga semua. Semua keluarga pihak. Itu gimana suasananya? Suasananya sangat syahdu karena memang kita konsep begitu simple di lokasi yang sama, cuma sekitar 20 orang. Saksinya kebetulan Pak Jaksa Agung, beliau minta saya untuk bisa menghubungi Pak Jaksa Agung karena memang Pak Jaksa Agung juga dulu saya kenalkan dengan Mas Dedi dan dekat, beberapa kali ada di podcast kan. Kemudian sama Ayah Hendro Priyono, kemudian full keluarga, gak ada orang luar sama sekali. Mungkin ya, kecuali saya. Kenapa nggak ada keluarganya Gus? Keluarganya siapa? Keluarga sama hadir juga. Keluarga Sabrina ada semuanya. Bapak ibunya Sabrina ada. Yang mendengarkan langsung bapaknya Sabrina. Saya hanya dampingi, saya khutbah nikah. Kemudian yang sebagai wali langsung bapaknya si Sabrina. Kemudian rentetan acaranya ya, dari kita masuk ruangan, kemudian yang duduk di situ kedua mempelai, kanan kiri Pak Jaksa Agung sama Pak Hendro Priyono. Kemudian saya berjajar 3, samping kiri saya walinya si Sabrina, saya di tengah. Kemudian samping kanan saya Pak Penghulu. Kita khutbah nikah, kemudian diijabkan sekali selesai, karena pagi harinya saya briefing Mas Dedi di kamar untuk prosesinya termasuk ijab kabulnya. Kemudian setelah itu foto-foto dan saya nasihat pernikahan sekitar 15 menit, sudah selesai. Terus kemudian sore baru resepsi. Gus, pada saat sebelum ada Tanggal tanggal 6. cantik atau gimana? Kan coba tanggal 6 2022, 2 kali 3 kan 6. Makanya kenapa jatuhnya angka 6. itu ada spesial khusus kenapa 6 gitu Gus? Enggak. Cuman kemudian memang kalau mas kawinnya itu sesuai dengan tahun dalam bentuk dolar Singapura. Berapa Gus? 2000 berapa ya pasnya? Paling sama dengan ini, sama dengan tahun. Jadi 2000 mas kawinnya itu seperangkat alat sholat, kemudian emas 66 gram dan uang tunai 2022 Singapura dolar. Dolar Singapura. Jadi pas tahun dah. Selain itu ada permintaan khusus nggak dari pembelai wanita kepada? Nggak ada. Kenapa dolar Singapura gitu Kenapa Gus? pemilihan Gus? Kenapa? Kenapa pemilihan dolar Singapura? Karena kan kalau cari $2 Singapura kan masih ada. Iya kan? Gus, sebelum ijab Kalau rupiah kan susah. Gus, sebelum ijab kabul Mas Dedi ada curhat nggak sih kayak deg-degannya, walaupun kita lihat kan mantap banget nih pas ijab kabul. Ya pastilah, makanya pagi hari saya habis nge-gym di
Dia WA saya, bro di mana? Masih nge-gym. Temenin gua dong. Aku ke kamarnya dia. Kebetulan kamar saya jejer sama beliau. Jadi 3 kamar. Mas Dedi sama tim sendiri, dia sendiri, saya harus sebelah jauh Sabrina dengan keluarganya. Itu ya dia curhat deg-degan. Saya bilang kan, lo kan udah pengalaman mata lo peyang. Terus akhirnya curhat ya bahwa kemudian biasalah kalau orang mau menikah kemudian banyak ujian atau banyak masalah kan biasa. Tapi yang normal-normal saja itu masih terkendali. Kemudian dia memang niat untuk meng-off-kan medsosnya itu dalam rangka fokus untuk itu. Fokus. Gus, ini emang dari setahun 2 tahun lalu mantepin di 2022 atau gimana sih? Saya sudah dari tahun 2019 ngomong sama dia untuk segera menikah. Jadi ini perjalanan panjang. Tapi kan memang ada beberapa hal yang harus diselesaikan, umpamanya dengan masalah keluarga besar, masalah Aska sendiri supaya betul-betul mantap menerima ibu yang ini si Sabrina. Jadi ya lamanya itu karena proses pemantapan dan proses meyakinkan semua pihak, Aska sendiri, keluarganya Sabrina sendiri, dan lain-lain. Tapi alhamdulillah berakhir indah. Gimana respon Aska sendiri gimana? Aska, kebetulan pas saya lagi ngobrol sama Mas Dedi di kamar, dia datang. Terus saya bahas, saya tanyakan sama dia, how about your new mom? Dia ketawa, ya sudah. Dengan namanya kan Aska orangnya datar-datar gitu aja. Dan masih sempat bercanda kan di postingannya. Ketika posting wajahnya Sabrina nggak dilihat. Tapi di postingannya juga katanya Udah lama. Dan saya sendiri sebagai sahabatnya dia itu sudah minta sekitar tahun 2019. Saya minta setelah dia syahadat itu, saya sering komunikasi, gua harus ngapain lagi bro? Ya daripada ini muncul semua pertanyaan, ya kamu nikah. Makanya semalam itu, kemarin dan semalam kebetulan saya khutbah nasihat nikahnya 2 kali. Jadi semalam habis akad dan kemarin habis akad dan malamnya ketika acara resepsi dibuka sama opening Mas Dedi sama Sabrina sendiri langsung. Kemudian saya diminta untuk berdoa dan memanjatkan syukur serta memberikan nasihat ketika resepsi itu. Saya bilang ini perjalanan panjang dan masih tak garapi. Mungkin ada pertanyaan dari para hadirin, saya bilang, kenapa ini privasi, kenapa kok begitu sederhana dan undangannya nggak banyak, cuma 50 orang kan, 50 seat semalam. Nah, saya bilang sama Dedi, ini saya nggak tahu ini benar-benar pengen privasi atau karena nggak ada anggaran atau karena budget terbatas. Tapi kemudian saya bilang ternyata saya tahu jawabannya adalah bahwa pernikahan itu tidak harus mewah, yang penting sah, yang wajib itu mahar bukan mahal. Jadi seneng banget, bener lu bilang ini gua. Ya cuma 50 orang. berarti emang konsepnya intimate wedding. Ya, jadi padahal saya tahu itu begitu banyak vendors, begitu banyak TV yang menawarkan dia untuk live seperti artis-artis yang lain, beliaunya nggak mau. Sekarang kemarin saya nggak mau lah bro, udah saya pengen ini sakral, nggak mau diributin dengan non teknis. Termasuk ada beberapa pihak manajemen TV yang kontak saya, bisa nggak sih kalau ada jadi nikah di live nanti gimana dan lain sebagainya. Jadi itu betul-betul core of the core, intinya inti keluarga. Terus dalam daftar tamu sendiri kayaknya nggak ada namanya Kakak Lina gitu, terus ada pertimbangan nggak sih? Nggak ada. Saya tanya, bro kenapa nggak ngundang teman artis sama sekali? Lo kebayang nggak bro, teman gue itu banyak. Kalau gue undang 1, yang lain pasti mau diundang. Jadi yang mau khusus nggak jadi kan. Jadi bukan gue nggak respect sama mereka, nggak menghormati mereka. Gue hormat, justru karena gue menghormati mereka nggak tak undang, nggak mau ngerepotin. Ya kalau Dedi ngundang 1 teman kan berarti yang lain ngiri kan. Nah, makanya alasan itulah kemudian nggak ngundang yang lain. Atau nanti kaligus di lain waktu gitu baru resepsinya, pestanya. Sampai hari ini nggak ada. Belum ada. Ya resepsinya semalam itu sudah. Oh, udah sekalian ya. Sekalian. Katanya souvenirnya menarik. Souvenirnya parfum. Souvenirnya parfum. Arti tersendiri. Ya biar keluarganya wangi lah, nggak kayak keluarga. Terus tapi kalau Kakak Lina Hadiah dari Gus akan mengumrohkan, misalnya berangkat haji. Saya bilang, lu minta hadiah apa mah dari gua? Mau haji, mau umroh, gua jabanin, saya bilang. Udah ntar gampang. Kayak gitu.
Kan dia tanya, lu minta kado apa dari gua? Saya bilang, gua udah sering ngerepotin lu malah mau minta kado, dia bilang. Ya alhamdulillah itu. Kalau dari daftar undangan tuh mungkin yang orang luar semalam resepsi itu ada Pak Andro Priyono dengan Mas Dias, kemudian ada Mas Gilang sama Mbak Sandi. Karena kebetulan Sandi ini sama Sabrina dekat banget. Sehingga dia datang. Ya cuman itu, kebetulan saya satu meja dengan Mas Gilang. Terus siapa ya? Ya keluarga semua lah. Ya cuman itu tok. Acaranya sederhana, begitu opening saya sambutan, berdoa. Kemudian kita makan malam. Setelah itu ada 2 orang yang diminta untuk memberikan speech, ya Hendro Priyono sama satunya siapa itu saya lupa. Terus kemudian diakhiri dengan semua tamu foto-foto di stage. Dan sampai ini saya belum dapat fotonya itu, karena masih dipredeli satu-satu masih di. Dan memang Mas Jadi minta, pokoknya sebelum jam 9 nggak ada yang posting sama sekali sebelum acara itu berakhir. Makanya semalam Sabrina sudah posting, baru saya berani posting. Karena memang permintaan Mas Jadi. Berarti acaranya dari sore ya? Dari pagi. Akadnya Akad sekitar kita mulai jam 10. Kita mulai jam 10 on time kok kemarin. Akadnya sekitar jam 10.15, kemudian jam setengah 11 saya nasihat pernikahan. Gus, ini proses Nggak ada. pemantapannya seperti apa sih, Gus? Pemantapan dari Mas Dedi sendiri, apakah Ya ada rasa karena trauma Mas dari Dedi pernikahan sebelumnya? pernah punya pengalaman yang gagal kan, pernah divorce, ya tentunya lebih berhati-hati kan, lebih berhati-hati. Makanya nasihat pernikahan saya banyak soal itu kan, saya bilang banyak perempuan mencari suami soleh, banyak laki-laki mencari wanita solehah. Pertanyaannya adalah kenapa mencari bukan menjadi? Kenapa mencari bukan menjadi? Ya menjadi soleh, menjadi soleha. Jangan mencari yang soleheh atau mencari yang soleh. Itu salah satu nasihat pernikahan saya ke mereka. Tapi kalau pengalaman dari Kak Sabrina sendiri seperti apa? Tentunya ada hal-hal yang kemudian menjadi pembicaraan mereka berdua ya. Tapi detailnya saya nggak memahami, tapi yang jelas overall fine lah. Kalau menurut Dedi nggak ada masalah. Ya biasa lah. Mungkin ada permintaan ini itu ya biasa kan sebagai calon istri gitu. Tapi kelihatan banget setelah akad itu Dedi sama Sabrina begitu bener-bener lega gitu. Proses pemantapannya yang, apa? yang mungkin paling lega dia ya bisa ngelabui wartawan nggak tahu sama sekali. Bilang lu mau kemana gitu loh. Kan kemarin emang rencana kita ajak Aji kan, tapi kayaknya persiapannya mepet. Kemudian ini juga berkaitan dengan pihak pengundang macam-macam. Saya jadi pesimis apakah bisa berangkat tahun ini Dedinya. Tapi ya saya berharap segera mungkin sih Mas Dedi saya ajak ke Tanah Suci. Karena memang itu udah ada niatan saya dari dulu. Saya bilang lu berangkat, gue yang bayar. Gue yang bayar. Mau haji mau umroh kita usahain. Berarti ngajak si Bilar sama Atta juga? Haji. Jadi kan kemarin begini, kalau soal haji itu kan saya hanya diminta untuk menjadi penyambung. Kebetulan pertama kali yang diundang kan saya. Terus kemudian saya diminta untuk membawa beberapa. Tapi itu nama itu masih diseleksi di kerajaan. Gitu. Jadi pihak Kedubes Arab Saudi untuk Indonesia minta saya beberapa nama. Yang nama itu diajukan ke Kementerian Hajj Arab Saudi atas nama kerajaan. Nah, kemarin saya tanya lagi, ini gimana nih kepastiannya gitu. Kepastiannya. Tapi saya sendiri juga udah bilang sama yang lain, sama si Dedi, sama si Atta, sama si Rizky, saya bilang bahwa haji itu panggilan. Ya artinya administrasi itu hanya sekedar wasilah saja. Tapi kan yang manggil itu kan Allah, bukan administrasi. Artinya kalau tahun ini berangkat ya berarti kita dipanggil Allah tahun ini. Ya kalau belum berangkat ya berarti belum dipanggil, kan gitu saja. Jadi relax teman-teman juga menanggapinya. Apalagi ini berkaitan dengan kerajaan. Kalau sampai hari ini belum ada fix-nya seperti apa. Tapi kemarin cuma dibilang kalau visanya Gus Minta kayaknya sudah your visa is done, dia bilang. Yang lain nunggu gitu. Tapi Karena memang yang awal diundang saya gitu. Berarti untuk tanggal dan bulannya belum pasti ya?
Belum, yang jelas kalau kemudian lihat wukuf itu tanggal 8 Juli, itu biasanya kita berangkat paling mepet itu 5 hari sebelum wukuf. Ya, sekitar 4 atau 5 Juli. Yang tadi saya berharap ini kalau jadi kado pernikahannya Mas Dedi. Harapan saya seperti itu. Makanya kenapa Mas Dedi sendiri masih sibuk untuk nyiapin pernikahannya. Makanya dokumennya juga nggak kirim-kirim. Jadi ya belum tahu apakah berangkat atau tidak, ya tinggal nunggu rezeki panggilan atau belum gitu. Tapi Mas Dedi sendiri maunya dia mau haji dulu atau umroh dulu? Dari omongan sama Gus. Kalau dia mah ngikut kita aja, yang penting waktunya. Gus, Tapi kalau lihat kondisi tahun ini mungkin belum bisa haji ya. Tahun ini sebelum musim haji tahun depan mungkin saya ajak umroh. Gus untuk ngomongan sendiri ada cerita nggak sih mereka Apanya? pengen cepet-cepet punya momongan mungkin kan pengen banget punya perempuan. Saya belum ngobrol kemarin, belum ngobrol. Cuman semalam pas mau foto terakhir itu kita pisah, saya bilang, ya gimana gua ngikut, ngapain? Jadi panitia malam pertama. Gus mohon maaf ini adakah perjanjian pranikah mereka atau seperti apa nggak Saya sih? nggak bahas itu sama Dedi dan saya nggak tanyain karena itu wilayah privasi mereka. Yang jelas bahwa sebelum pernikahan pasti sudah ada komunikasi untuk kebaikan keluarga mereka. Tapi apakah ada perjanjian itu atau enggak, wallahu alam saya nggak tanya juga itu. Karena bagi saya itu, kecuali Dedi ngomong sama saya atau Sabrina ngomong sama saya, sampai hari ini dia nggak ngomong soal itu, ya saya nggak tanya. Saya takut nyinggung perasaan mereka. Gus soal Aska sendiri kan sempat di postingan ada settingan kok manggil masih tetap kakak gitu, sempat ngobrol masih sama Aska soal panggil. Saya cuma bilangin tadi, hey bro, how about your new mom? Dia malah ketawa aja. Malah ngobrolin tinju gitu. Lo mau naring lagi? Ya sumpah mau banget. Berani nggak sama si Paris? Oh no. Jadi memang nggak ada pembahasan soal. Belum ada. Gus untuk pemantapan sendiri, Mas Dedi mungkin ada cerita nggak sih sampai sholat istihoroh mungkin untuk meyakinkan diri atau seperti apa Yang mungkin? jelas dia banyak ngomong sama saya. Tapi juga sempat jengkel kemarin karena seminggu sebelum acara kotak belas nggak bisa. Terus ternyata dia memang benar-benar mau fokus gitu. Makanya sampai kemudian dia berinisiatif untuk meng-off-kan semua sosial media dia itu. Orang banyak berspekulasi apakah karena mau haji atau apa. Ternyata ya ini jawabannya ini. Karena mau fokus nikah. Saya bilang sama dia, pokoknya gue mau lu berhasil dengan pernikahan ini. Pokoknya lu nggak boleh gagal lagi. Kemarin lagi sambil sarapan di kamar. Jawaban Mas Dedi? Ya iyalah bro, siapa yang mau menikah mau gagal gitu. Namanya gua Vicky. Artinya sekarang mereka udah jauh lebih lega ya, Gus? Oh pasti, semalam kelihatan banget. Dan saya punya satu video mungkin nanti bisa tak share itu. Ngedance-nya Dedi sama Sabrina setelah bisa ini. Jadi setelah itu Sabrina ngedance sama bapaknya, kemudian sama Mas Dedi. Itu dan sendiri mintanya siapa? Sabrina kah atau gimana? Saya kurang paham, jelas. Saya nggak tahu dia ketawa ngelirik gua kan. Kesini boleh Gus? Ini Gus, depan Gus. Nah itu. Mas Dedi terlihat bahagia sekali ya, Gus. Banget. Bahkan saya bilang, yuk ngundang artis untuk nyanyi Cinta. Nggak mau dia, udah nggak usah. Ya iya, banyak yang kok gua nggak diundang, kok gua gini banyak. Saya kurang paham, kayaknya juga enggak sih kalau modelnya Dedi. Lagian hubungannya apa itu? Kecuali yang mungkin dikasih Aska ya. Kalau sendiri ngapain? Sekitar hampir 2 menit ngedance kemarin. Itu bisa dibilang pernikahan impiannya Mas Dedi atau Sabrina nggak sih, Gus? Ya mungkin. Yang intimate yang. Iya. Gus, ada yang menarik nih Gus. Pertama kali Dedi mengucapkan pernikahan itu kan masih dalam konteks agama yang dulu. Nah kemarin diawali dengan syahadat dan istighfar ya lancar saja. Lancar. Atau Kan dia tanya, bro bedanya apa? Ya beda banget lah gitu. Akhirnya kita briefing di kamar. Terus saya bilang nanti ada syahadat istighfar. Udah bisa kan lo? Udahlah gitu.
akhirnya syahadat istighfar lancar, ya sudah, dan sekali akad jadi. Dia bilang ribet gak sih, maksudnya kalau secara Islam itu kan ketika ijab itu harus satu tarikan nafas ya? Enggak ada itu kan apa namanya, itu pernyataan yang tidak berdasar. Satu tarikan nafas enggak ada. Tapi lancar dalam Lancar satu kali. satu kali Langsung sah. langsung sah. Jadi bahasa satu tarikan nafas itu enggak ada sebenarnya dalam syariat. Maksudnya Mas Dedi sendiri menghafal atau diberikan? Ya, dia hafal, bang dia langsung melihat ke bapak mertuanya, tapi juga di bawah untuk antisipasi kita ada tulisan. Tapi tetap dia hafal. Apa? Gus, ini kan ada perbedaan usia juga. Ada masalah nggak sih terkait itu? Semalam salah satu yang saya sampaikan ke dia itu adalah, saya bilang menikah itu bukan seberapa cepat, bukan seberapa kilat, tetapi menikah itu adalah memilih pasangan yang tepat. Terus saya bilang sama dia, menikah usia muda atau tua itu bukan masalah. Masalah itu adalah ketika kamu menikah dengan pasangan yang salah. Gus, itu kan Aska kan ada wacana buat mengikuti ayahnya untuk Nah, mualaf tuh, kemarin Gus. juga bilang, kapan lo? Ada ketawa aja, hahaha. Ya memang itu udah bisa kita dulu kita bicarakan sama Mas Dedi. Banyak hal yang bicarakan termasuk masalah si Aska. Tapi kita kan nggak boleh maksa. Nggak boleh maksa. Ya ketawa-ketawa aja gitu. Kalau saya mah konteksnya kan kayak apa namanya, jok-jok saja kan. Kayak kemarin saya ketemu Marsha sama si Selin, kapan kalian syahadat itu kan karena ketawa-ketawa aja. Karena memang Selin kan dari dulu nanya. Lagi ibunya kan. Kalau dari Gus sendiri Ya, saya feelingnya. bakal mualaf kan nih Gus? Seriusan. Komen feeling-feeling Gus. Kalau feelku iya. Tahun depan ini Ya, yang jelas saya bilang sama dia nggak boleh dipaksa, nggak boleh diintervensi. Tapi kalau feelku iya. Feelku iya. Udah mulai Kayak belajar. kemarin saya feel Nania ini masuk Islam ya. Kayak feelku si Selin ini segera mungkin insya Allah ya. Udah mulai belajar sama Gus belum? Kenapa? Dari Askanya sendiri ada Mulai bertanya-tanya. Ya tanya-tanya sama Mas Dedi. Sama Mas Dedi. Sama Mas Dedi. Gitu ya. Terima kasih Gus.